Krisis peradaban Islam dari Ali Alawi. Apa sih krisis itu? Kalau kita merujuk kepada Jared Diamond dalam bukunya Upheaval, krisis adalah tidak berlakunya cara-cara lama dengan konteks kekinian. Dalam artian apa yang dulu sering kita lakukan dan berhasil, ternyata karena tantangan zaman dia tidak berhasil lagi. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai krisis atau pergolakan. Nah, krisis yang dialami oleh umat Islam bukan hanya krisis satu dimensi, tapi krisis multidimensi. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan banyak lagi krisis-krisis dimensional lainnya. Nah, krisis ini dalam artian krisis peradaban Islam ditandai oleh sebagian pemikir itu mulai dari penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Kita tahu bahwa Baghdad merupakan salah satu puncak dari peradaban Islam, sehingga dibakarnya perpustakaan Baghdad itu mengawali krisis peradaban Islam pada abad ke-13. Itulah mengapa misalnya Milan Kundera menyebut bahwa jika ingin meruntuhkan suatu kota, bakarlah buku-bukunya. Maka kita melihat dari sejarah pembakaran buku-buku, misalnya dalam bukunya Baes, itu disebutkan bahwa kota-kota yang kemudian runtuh itu diakibatkan salah satunya oleh pembakaran perpustakaan. Menarik pula misalnya kalau kita hubungkan dengan pendapat Plato bahwa rumah yang tidak memiliki perpus adalah rumah tanpa jiwa. Nah, lebih lanjut, jika kita berbicara tentang awal mula krisis peradaban Islam di abad ke-17 tadi, mendapati puncaknya pada abad ke-17, yakni ketika imperialisme dan kolonialisme Barat mendera di seluruh dunia. Ini dikibatkan oleh adanya Aufklärung atau Renaissance di peradaban Eropa specifically, yang kemudian menjalar ke berbagai negara, termasuk di negara-negara yang mayoritas Islam. Nah, pertanyaan kemudian, apa sih kausalitas dari mundurnya peradaban Islam ini? Kalau kita melacak sebab terdasarnya adalah karena kegagalan kita dalam berpegang pada pandangan dunia kita. Pandangan dunia seperti kita tahu adalah sistem pengetahuan terhadap dunia sebagaimana adanya. Nah, pandangan dunia ya terbagi secara garis besar ya hanya dua aja kata Mutahari, yaitu pandangan dunia tauhid dan pandangan dunia material. Nah, kegagalan kita untuk berpegang teguh pada pandangan dunia tauhid kita membuat sebab terdasar dari mundurnya peradaban Islam. Sehingga derivasi atau turunannya adalah ditinggalkannya Al-Quran. Maksudnya apa? Karena Al-Quran sebagai kitab suci yang memerintahkan agar kita terus mencari ilmu pengetahuan, itu kita tinggalkan. Berbeda misalnya dengan tradisi Kristen, ketika mereka meninggalkan Injil, mereka kemudian bangkit dan melakukan sekularisasi terhadap segala dimensi kehidupannya. Nah, sebaliknya di dalam Islam, ketika kita meninggalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan kitab suci yang memerintahkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan, maka praktis ilmu pengetahuan di dalam ajaran Islam menjadi, atau di dalam umat Islam menjadi sesuatu yang tidak didahulukan lagi sebagaimana ketika puncak peradaban Islam itu. Sehingga ilmu pengetahuan bukan lagi menjadi semangat atau spirit dalam memajukan suatu peradaban. Nah, apa akibat dari tinggalkannya pandangan dunia tauhid satu sisi, Al-Quran di sisi lain, dan tentunya ilmu pengetahuan sebagai ekses dari itu semua? Nah, akibatnya adalah satu, Islam hanya tersisa sebagai kesadaran historis belaka. Atau yang paling buruk daripada itu semua adalah terputusnya kita dengan masa lalu Islam itu sendiri, baik Islam sebagai suatu peradaban yang luhur ataupun sejarah-sejarah Islam yang tercoreng oleh politikus-politikus yang mengatasnamakan agama Islam. Nah, akibat lain dari mundurnya peradaban kita karena ditinggalkannya Al-Quran dan ilmu pengetahuan adalah apa yang kemudian Ali Alawi sebut sebagai gagap dan gugup terhadap modernitas. Umat Islam kemudian terpapar terhadap ekses negatif modernitas, yaitu westernitas atau kebarat-baratan, dan kemudian meninggalkan akar spiritualitas terdalamnya. Nah, dampak terakhir dari kemunduran peradaban Islam adalah runtuhnya kepercayaan diri. Kita kemudian merasa bahwa Barat menjadi lebih superior dibandingkan Islam, dan Islam hanyalah sebuah agama yang hanya menganjurkan sholat dan sebagainya. Kita kemudian luput dalam menjaga marwah dan peradaban Islam itu sendiri untuk menjadikan Islam sebagai subjek dalam menaklukkan hegemoni
Barat. Nah, bagaimana kemudian Islam terhadap relevansi atau kesesuaiannya dengan tantangan zaman? Nah, kalau teman-teman rujuk misalnya buku yang menarik dari Murtada Mutahari yang berjudul Islam dan Tantangan Zaman, alasan mengapa Islam selalu relevan secara dasain tentunya, walaupun kita harus mengakui secara dosolin sekarang sudah tidak seperti itu, makanya itu yang menjadi problem kita. Secara dasain Islam itu terus relevan karena adanya apa yang kemudian disebut sebagai hukum yang esensial berlaku permanen dan hukum yang aksidental berlaku temporal. Sehingga Islam menurut Bakir As-Sadr dalam Iqtisaduna menyebutkan bahwa adanya hukum mubah dalam Islam itu adalah fleksibilitas yang diberikan oleh hukum Islam demi lahirnya ijtihad. Nah, ijtihad juga merupakan salah satu alasan mengapa Islam selalu relevan dengan tantangan zaman. Ijtihad adalah penalaran seorang mujtahid. Sementara mujtahid adalah seseorang yang telah mampu menguasai setidaknya 40 cabang ilmu. Nah, secara dasolen atau seadanya Islam menjadi sepertinya tidak relevan lagi. Kenapa? Karena antara ulama intelektual dan intelektual ulama itu sekarang berpunggungan. Misalnya kalau kita merujuk genealogi intelijensianya Yudi Latif, ulama intelektual adalah mereka yang lahir dari tradisi ulama tetapi melek pengetahuan modern. Sementara di sisi seberangnya ada seorang intelektual yang lahir dari tradisi barat, tradisi modernis tentunya, tetapi melek pengetahuan agama. Kita ambil contoh misalnya di sisi yang satu adalah Wahid Hasyim, anak dari Hasyim Asy'ari atau bapak dari Gus Dur, dan di sisi seberangnya intelektual yang melek pengetahuan agama adalah Soekarno dan Hatta. Nah, dulu kita bisa maju sebagai sebuah bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, karena antara ulama intelektual dan intelektual ulama itu bersatu padu dalam BPUPKI misalnya. Nah, ketika keduanya terpisah antara ulama intelektual dan intelektual ulama, maka terjadilah kemunduran bangsa Indonesia. Nah, sehingga yang tersisa ketika keduanya itu berpisah adalah fundamentalisme Islam. Mereka kemudian menempati ruang-ruang yang dulunya diisi oleh para ulama intelektual dan intelektual ulama. Nah, bahaya dari fundamentalisme Islam ini atau apa yang oleh Basamti disebut sebagai Islamisme adalah bagaimana ia kemudian mengatasnamakan Islam sebagai sebuah gerakan. Nah, lebih lanjut, Islamisme menurut Basamti adalah gerakan politik yang diagamaisasikan. Nah, fundamentalisme agama atau Islamisme ini lahir akibat krisis identitas dan kekecewaan terhadap modernitas itu sendiri. Maka solusi yang ditawarkan Ali Alawi adalah bagaimana jika kita membangun kembali universitas Islami dalam artian sebuah khasanah intelektual yang di dalamnya dapat mengambil contoh misalnya peradaban yang dibawa oleh Rasul, peradaban Madinah atau peradaban dari sahabat, atau puncaknya pada peradaban Islam di zaman kejayaan ketika Eropa mengalami keterbelakangan dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Misalnya kalau kita merujuk pada Risalah Amman 1948, antara seluruh mazhab-mazhab Islam itu bersatu padu dan kemudian membuat suatu kesepakatan terhadap memajukan peradaban Islam kembali di tengah keterpurukannya akibat globalisasi dan westernisasi. Karena masa depan peradaban Islam itu bertumpu pada dua kelompok ini, yaitu ulama intelektual, yaitu ulama yang progresif tentunya, bukan hanya ulama yang sifatnya tradisional belaka, hanya mengandalkan tradisi-tradisi dan tidak memiliki progresivitas dan tidak berada di jantung masyarakat. Dan kelompok kedua adalah intelektual ulama, yaitu pemikir-pemikir yang beragama Islam atau pemikir muslim yang bersatu padu dengan kelompok pertama tadi untuk kembali memajukan peradaban Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?